dari Kayan Hall Hotel Tarakan Plaza, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. TVRI Kalimantan Timur bekerja sama dengan KPU Provinsi Kalimantan Utara mempersembahkan debat publik calon gubernur Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia dan pemirsa TVRI di seluruh Nusantara, selamat malam dan selamat datang di Kayan Hall Tarakan Plaza Hotel, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam acara debat publik calon gubernur Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015. Iya, debat ini hadir sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur Provinsi Kalimantan Utara dan juga sebagai salah satu upaya untuk memperkenalkan profil, visi, serta misi dan program kerja para pasangan calon gubernur maupun juga wakil gubernur Provinsi Kalimantan Utara untuk menentukan siapakah yang pantas memimpin Provinsi Kalimantan Utara 5 tahun ke depan. Baik Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, agar acara malam hari ini bisa berjalan dengan lancar, aman dan damai, marilah bersama-sama kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Sultan Halim MPD dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Tarakan. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Pejabat Gubernur Kalimantan Utara atau yang mewakili, para tamu undangan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang mulia. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, marilah kita sejenak menundukkan hati dan perasaan kita
seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, semoga acara pada malam ini dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, dengan segala kerendahan hati kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu, karena pada malam yang berbahagia ini kami masyarakat Kalimantan Utara dari berbagai suku, bangsa dan agama dapat berkumpul di tempat ini untuk bersilaturahmi dan mengikuti acara debat publik calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Utara. Semoga kegiatan ini senantiasa Engkau berkati dan berada di bawah naungan ridho dan perlindungan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kami menyadari bahwa Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi termuda dan pembangunannya masih jauh tertinggal dari provinsi lain. Engkau anugerahi sumber daya alam yang berlimpah, yang apabila dikelola dengan baik akan menghasilkan kekuatan dahsyat untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara yang sejahtera. Oleh karena itu ya Allah, melalui debat publik calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Utara ini, berilah kami pemimpin yang terbaik, pemimpin yang amanah, jujur, adil, cerdas dan bertanggung jawab, pemimpin yang senantiasa bekerja keras, pemimpin yang cinta kepada rakyatnya dan rakyat cinta kepadanya, pemimpin yang mampu mewujudkan masyarakat Kalimantan Utara yang sejahtera, adil dan makmur di bawah naungan ridho dan maghfirah-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Memelihara, selamatkanlah bumi Kalimantan Utara dari segala bentuk bencana. Hindarkan kami dari sikap mementingkan pribadi, kelompok maupun golongan. Hindarkanlah kami dari segala fitnah dan adu domba. Kuatkanlah tali kasih sayang di antara kami untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, bahu-membahu membangun bumi Kalimantan Utara yang kami cintai ini. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami dan para pemimpin kami, serta dosa para pahlawan dan pendahulu kami yang telah memperjuangkan, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini dengan tulus. Ya Allah yang Maha Mendengar, terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan kita ikuti sambutan dari Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara kepada Bapak Srenata Al-Islami. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Pejabat Gubernur Kalimantan Utara beserta seluruh perangkat daerah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang kami hormati para tamu undangan, yang kami hormati Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara beserta jajaran, yang kami hormati Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Utara beserta Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten Kota se-Kalimantan Utara, yang kami hormati dan kami banggakan kedua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara beserta seluruh tim
yang hadir dalam kesempatan hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, rangkaian tahapan kampanye demi tahapan sudah kita laksanakan, yang pada malam hari ini merupakan salah satu bagian tahapan kampanye yang difasilitasi oleh KPU. Yang alhamdulillah berdasarkan persiapan yang telah kami lakukan, telah mengajak berbagai pihak untuk menyusun materi acara kita pada malam hari ini. Dan alhamdulillah bersama rekan-rekan kami dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, kami juga telah menetapkan pemandu acara pada malam hari ini yang kami nilai tentu sudah berintegritas dan mampu memimpin acara pada malam hari ini secara baik. Kami perlu mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja sama sehingga pada malam hari ini acara bisa terlaksana. Wabil khusus kami sampaikan terima kasih kepada teman-teman aparat keamanan, TNI, Polri yang telah membantu KPU dalam mengamankan acara pada malam hari ini. Penghargaan kami juga kami sampaikan kepada teman-teman jurnalis, media massa maupun media elektronik yang telah membantu menyiarkan dan mempublikasikan acara debat pada malam hari ini. Pilkada Kaltara merupakan momentum kebersamaan seluruh warga bangsa yang ada di Kaltara. Kami berharap bahwa momen pilkada ini menjadi momen untuk kita bisa saling berangkulan, walaupun berbeda pilihan. Tapi kita berharap masyarakat Kalimantan Utara bisa dewasa dalam berpolitik, bisa santun dalam mengatasi perbedaan. Dan kami yakin bahwa pilkada Kaltara akan bisa menjadi barometer yang menyejukkan, sebagaimana cita-cita seluruh warga masyarakat yang ada di Kalimantan Utara. Pilkada Kaltara, pilkada yang menyejukkan, pilkada yang meneduhkan bagi seluruh warga masyarakat yang ada di Kalimantan Utara. Harapan kami mudah-mudahan integritas penyelenggaraan pilkada, baik oleh penyelenggaranya, oleh tahapan yang telah kami lakukan, termasuk kepada pasangan calon, termasuk kepada seluruh tim pendukung, ikut sama-sama mengawal pelaksanaan pilkada ini secara berintegritas. Kami yakin masyarakat Kaltara adalah masyarakat yang cinta damai, masyarakat yang selalu hidup rukun. Masyarakat Kaltara, ingin kami sampaikan di forum ini bahwa pilkada Kaltara menjadi momentum kebangkitan seluruh kita yang ada di Kalimantan Utara. Tunjukkan kepada masyarakat luar bahwa walaupun kita provinsi termuda, tapi kita mampu sejajar dengan provinsi-provinsi yang lebih dahulu ada di Republik ini. Harapan kami tetap mengajak kepada kita semua, mari sama-sama menjaga tahapan dan integritas kita, baik sebagai penyelenggara, sebagai peserta, sebagai pendukung, dan sebagai pemilih. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Pilkada yang berkualitas, tahapan yang berkualitas akan melahirkan pemimpin yang berintegritas. Jangan lupa sukseskan Pilkada Kalimantan Utara, Rabu 9 Desember 2015. Demikian kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang berbahagia, akhirnya tibalah kita untuk segera menyaksikan debat publik calon gubernur Provinsi Kalimantan Utara. Moderator kita malam hari ini adalah seorang guru besar dari Universitas Mula Warman. Beliau berpengalaman sebagai moderator dalam debat publik Bupati se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Beliau juga berpengalaman sebagai moderator debat publik dalam pemilihan gubernur Kalimantan Timur. Untuk itu, marilah kita beri tepuk tangan moderator debat kita, Profesor Dr. Adri Paton, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang mewakili pejabat Gubernur Kalimantan Utara yang saya hormati,
KPU Kaltara yang saya hormati, kandidat calon gubernur Kaltara yang saya hormati, para hadirin dan teristimewa para pendukung pasangan calon nomor 1 yang saya hormati, dan pendukung pasangan nomor 2 yang saya hormati. Sebelum acara ini kita mulai, saya perlu memberikan the rule of game dalam debat publik ini. Yang pertama, selaku moderator, saya memiliki kuasa penuh untuk jalannya kegiatan ini. Oleh karena itu ada beberapa aturan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, khusus kepada pasangan kedua calon. Efisiensi waktu perlu menjadi perhatian. Karena pertanyaan dan jawaban sudah ada waktu-waktu yang ditentukan. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan maupun jawaban yang diberikan pada kedua pasangan calon kandidat itu adalah memperhatikan etika, tata tertib, sopan santun yang sesuai dengan peraturan-peraturan dan norma-norma. Dan yang ketiga, para pendukung, di saat moderator memberikan pertanyaan ataupun kandidat memberikan pertanyaan dan dijawab, mohon ini diam dan disimak dengan baik. Dan pada kesempatan terakhir, saya setiap session dan setiap paslon memberikan jawaban atau pertanyaan, saya akan memberikan kesempatan kepada masing-masing pendukung untuk memberikan aplaus. Demikian the rule of game yang kita sepakati bersama dan kita mulai. Baik, untuk seterusnya saya akan memanggil pasangan nomor urut 1 pada debat publik malam ini, Bapak Dr. Yusuf Sarangkasim, dan pasangan urut kedua, Bapak Dr. Irianto Laamri. Baik. Di depan kita sudah hadir dua pasangan kandidat. Untuk itu saya ingin mencoba yel-yel yang akan disampaikan oleh kandidat para calon, termasuk adalah para pendukung. Saya persilakan, waktunya cuma 30 detik, silakan. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus bersama. Selanjutnya kita berikan yel-yel, kita dengarkan dari pasangan nomor urut 2. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk semua ini. Baik, para hadirin yang berbahagia, para kandidat yang saya hormati, kita masuk segmen kedua. Segmen kedua ini adalah penyampaian visi. Penyampaian visi itu adalah suatu pandangan, wawasan yang dimiliki oleh kedua kandidat ini, bagaimana dia akan membawa Kalimantan Utara, yang notabene Kalimantan Utara ada Kalimantan terbaru, untuk menjadi setara, paling tidak seimbang dengan provinsi-provinsi lainnya. Oleh karena itu, kita segera akan mendengarkan penyampaian visi dan misi yang akan disampaikan oleh kandidat nomor 1 kepada Bapak Dr. Yusuf Sarangkasim. Kami persilakan. Waktu Bapak 4 menit. Saya minta tenang Pak, tolong. Waktu Bapak 4 menit dimulai dari sekarang.
Selamat malam dan salam sejahtera buat kita sekalian. Salam. Yang saya hormati yang mewakili PJ Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, yang saya hormati moderator, yang saya hormati Ketua KPU dan jajarannya, Bawas dan Ketua jajarannya. Izinkan saya menyampaikan secara singkat tentang visi. Pertama, visi kami pasangan Yusuf Martin adalah Kaltara Setara 2045. Kenapa 2045? Menyongsong hari jadi Republik Indonesia yang ke-100 pada saatnya nanti. Kemudian ini dibagi tiga dekade, masing-masing 10 tahun. Kemudian tiap-tiap dekade dibagi lagi menjadi 2 bagian sehingga kurun waktu 5 tahun yang sesuai dengan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara. Hadirin yang saya muliakan, memang visi misi ini gampang diucapkan dan gampang dibahas. Tetapi yang sulit adalah bagaimana menerapkannya untuk kesejahteraan masyarakat pada saatnya nanti. Dan visi misi ini akan dimulai dengan satu kegiatan implementasi, yaitu pembangunan jalan, jembatan, air bersih, listrik, dan telekomunikasi. Kemudian akan diikuti dengan proses pembangunan secara cepat, program pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaannya ini akan diatur secara berkala tiap 5 tahun. Insya Allah pada tahun 2045 ini merupakan satu proses kesinambungan jangka panjang, jangka menengah yang akan berarti untuk sebuah proses yang sangat penting. Karena apa? Tidak gampang membangun sebuah provinsi Kalimantan Utara. Sekali lagi, tidak gampang membangun proses pembangunan provinsi Kalimantan Utara. Ini memerlukan waktu sesuai dengan beban-beban yang berat itu adalah 30 tahun. Tahun 2015 sampai dengan 2035. Dan seterusnya. Kemudian misinya adalah kita bagi 7 tahapan yang saya pikir terlalu panjang untuk diuraikan, tetapi yang paling penting sekali lagi adalah bagaimana mewujudkan cita-cita besar, mimpi besar, sebuah visi dan misi insya Allah. Waktu Bapak 10 detik. Saya kira, terima kasih Bapak Moderator. Baik, kita berikan aplaus kepada Bapak. Selanjutnya kami persilakan pasangan nomor urut 2, Bapak Dr. Irianto Lambri untuk menyampaikan visi misi dalam waktu 4 menit, waktu mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam untuk kita semua. Ibu dan bapak-bapak yang saya hormati dan saya banggakan, khususnya yang mewakili pejabat Gubernur Kalimantan Utara dan seluruh jajaran pemerintahan di Kalimantan Utara yang hadir pada malam ini, Bapak Wali Kota Tarakan dan seluruh jajaran pemerintah Kota Tarakan yang hadir, yang saya banggakan, saya hormati, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, dan alim ulama yang saya hormati. Ibu-ibu, bapak-bapak,
dan yang saya banggakan para pendukung, pimpinan parpol, baik dari pasangan satu maupun pasangan kedua. Pasangan sahabat Irau merumuskan visi berpadu dalam kemenjemukan untuk mewujudkan Kaltara yang mandiri, aman dan damai dengan didukung pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Ada beberapa kata kunci di dalam visi yang kami rumuskan. Yang pertama, kemenjemukan. Kata ini menggambarkan komitmen Irau untuk menerapkan secara konsekuen dan konsisten konsep kebangsaan dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi pasangan Irau, siapapun warga negara Indonesia boleh bertempat tinggal di Kalimantan Utara, karena Kalimantan Utara adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Republik yang kita cintai ini. Karena itu dalam 5 tahun ke depan, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kami berdua untuk dipercaya dan dipilih oleh masyarakat Kalimantan Utara, maka kami berkomitmen untuk membangun, mensejahterakan seluruh masyarakat Kalimantan Utara. Yang kedua, kita ingin membuat masyarakat kita mandiri. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang bebas dari kemiskinan, masyarakat yang memiliki pekerjaan. Karena itu, kita akan membangun Kalimantan Utara dengan cara mengurangi kemiskinan, mencegah terjadinya pengangguran. Bagaimana strateginya itu? Maka kita akan lakukan dengan cara-cara yang terkonsepsi dengan baik, dengan cara-cara yang terstruktur, dengan cara-cara yang masif, dan gerakan bersama seluruh masyarakat. Kemiskinan adalah merupakan masalah yang kita hadapi, demikian juga pengangguran. Dari 595.000 penduduk Kalimantan Utara saat ini, menurut catatan statistik kita, 11,47%-nya berada dalam garis kemiskinan. Inilah tugas berat siapapun yang jadi pemimpin di Kalimantan Utara. Kita masih memperoleh angka pengangguran 8,9%. Ini adalah angka yang cukup besar, yang mengkhawatirkan kita, yang juga akan mengancam masa depan generasi muda kita. Oleh karena itu Irau berketetapan bagaimana kita mengurangi kemiskinan dan mencegah terjadinya pengangguran. Yang tidak kalah pentingnya adalah kita membangun daya saing ekonomi kita, daya saing sumber daya manusia kita, dengan membangun pendidikan yang lebih baik, dengan menerapkan perkuatan kesehatan kita, dan juga mencerdaskan seluruh sumber daya manusia kita yang ada di Kalimantan Utara. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mewujudkan manusia yang berakhlak mulia. Karena kecerdasan tidak cukup hanya untuk bisa kita membangun manusia yang seutuhnya. Kita juga penting untuk membangun infrastruktur. Kita penting juga membangun perbatasan. Karena kita adalah wilayah perbatasan. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus untuk kedua kandidat yang telah menyampaikan visi misi mau dibawa kemana Kalimantan Utara ini 5 tahun, 10 dan 100 tahun ke depan. Baik, dari penyampaian visi dan misi yang disampaikan oleh dua kandidat Gubernur Kalimantan Utara, dari semua itu ending-endingnya adalah welfare state. Artinya negara kesejahteraan di mana kehadiran pemerintah dituntut hadir untuk mengatasi permasalahan-permasalahan, ketertinggalan, keterisoleran dan sebagainya. Oleh karena itu, kalau seandainya nanti Bapak berdua, tentu yang terpilih hanya satu, terpilih menjadi gubernur, program prioritas apa yang akan Bapak lakukan dalam 1 tahun pertama Bapak menjabat? Silakan Bapak Dr. Yusuf SK. Baik, terima kasih. Program 1 tahun pertama adalah bagaimana menjalin kerjasama yang baik dan harmonis untuk Provinsi Kalimantan Utara dan 5 kabupaten kota yang ada di Kaltara. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah provinsi harus memahami betul karakteristik
5 kabupaten kota yang ada di Kaltara ini dan menjalin komunikasi yang intens, duduk sejajar dan sama rendah dan sama tinggi dalam kebersamaan untuk mempersiapkan proses-proses ke depan. Tanpa komunikasi, tanpa kebersamaan dengan 5 kabupaten kota ini, Kaltara tidak mungkin bisa berjalan cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, di samping melaksanakan tugas-tugas ini ada 2 persoalan penting yang harus dilaksanakan. Pertama, tidak ada pilihan lain selain mempercepat Sebatik menjadi kota. Yang kedua, Krayan dengan karakteristik wilayahnya yang saya sudah lihat dengan mata kepala sendiri selama 2-3 hari, ternyata memerlukan penanganan khusus yang tidak mungkin saya sampaikan di sini. Dan semua ini harus dilaksanakan cepat karena memang Kaltara tidak bisa menunggu lagi. Dan jangan sekali-sekali menyebut Kaltara tertinggal saat ini. Karena kenapa? Kita punya Tarakan, kita punya Nunukan, kita punya Bulungan, kita punya Malinau, kita punya KTT yang semuanya sedang berjalan dengan baik. Jadi yang ada adalah harmonisasi semuanya ini menuju kepada satu konsep yang jelas. Setelah itu baru roda akan diputar mempercepat pembangunan selama 5 tahun itu. Itu kira-kira yang 1 tahun pertama yang harus kita jalankan dengan cepat, Pak Moderator. Makasih. Kita berikan aplaus untuk Bapak. Selanjutnya dengan pertanyaan yang sama. Kalau Bapak terpilih menjadi Gubernur Kaltara, 1 tahun pemerintahan Bapak, apa yang akan Bapak prioritaskan? 3 menit mulai dari sekarang, silakan. Dalam 1 tahun pertama, sahabat Irau akan melakukan konsolidasi di pemerintahan daerah. Karena kita baru mengalami pilkada, jadi kita harus melakukan konsolidasi antara pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten kota. Konsolidasi ini penting untuk terus kita mantapkan agar kita mempunyai basis yang kuat untuk melangkah ke depan pada tahap berikutnya. Yang kedua, kita akan terus melakukan koordinasi, komunikasi, dan konsultasi dengan pemerintah pusat. Karena pemerintah Kalimantan Utara sebagai provinsi baru sangat memerlukan dukungan dari pemerintah pusat dan seluruh jajaran pemerintahan di Indonesia. Dan itu sudah kami lakukan karena kami pernah ditugaskan sebagai penjabat Gubernur Kalimantan Utara selama 2 tahun. Yang ketiga, dalam 1 tahun maka kami akan mulai membenahi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti masalah listrik, seperti masalah air bersih. Karena baru 40% masyarakat Kalimantan Utara yang menikmati air bersih. Jadi masih merupakan pekerjaan berat bagi seluruh pemerintah kabupaten kota di bawah koordinasi pemerintah provinsi. Sebagai gubernur, wakil pemerintah di daerah, maka penting bagi kami untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan koordinasi serta pembinaan yang terus-menerus kepada pemerintahan di kabupaten kota di Kalimantan Utara. Kebutuhan dasar ini penting untuk kita benahi karena masyarakat kita masih berada sebagai masyarakat di provinsi baru. Kita memang masih di belakang, tetapi kita punya cita-cita, maka Kalimantan Utara akan terdepan. Dan indikator sebagai terdepan itu sudah kami lakukan selama 2 tahun ini. Kalimantan Utara telah memperoleh penghargaan tertinggi di Indonesia sebagai provinsi terbaik nomor 1 di Indonesia di dalam rekrutmen PNS kita. Dan itu akan menjadi modal dasar bagi kami berdua untuk melakukan konsolidasi pemerintahan ini. Yang paling penting, bahwa pemerintah Kalimantan Utara akan menjadi pemerintah baru yang pertama dalam sejarah pemerintahan Republik Indonesia dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menciptakan pemerintahan yang berintegritas, yaitu kita memperoleh opini tertinggi dari BPK RI dengan mendapat opini wajar tanpa pengecualian.
Tidak mudah untuk mendapat predikat ini. Kalimantan Timur saja 56 tahun telah berdiri, pemerintah Bulungan sampai saat ini masih 10 harus detik. berusaha. Demikian saya kira yang harus kita lakukan untuk mencapai prestasi terbaik ke depan. Terima kasih. Terima kasih, kita berikan aplaus untuk kedua pasangan. Kita sudah menyelesaikan segmen kedua. Selanjutnya kita masuk pada segmen kedua. Pertanyaan moderator dari KPU kepada pasangan calon nomor urut 1 yang nantinya juga diberikan jawaban dan sebaliknya. Baik. Kalau Bapak terpilih sebagai Gubernur Kaltara, paradigma pembangunan saat ini disebut dengan nawacita. Yang ketiga, salah satunya adalah membangun Indonesia dari pinggiran. Membangun Indonesia dari pinggiran atau dari desa, itu memerlukan suatu komitmen, konsistensi seorang pemimpin, khususnya Gubernur Kalimantan Utara yang notabene adalah provinsi terbaru yang ada di Indonesia. Oleh karena itu saya menanyakan bagaimana komitmen Bapak dalam melaksanakan kegiatan nawacita di Provinsi Kalimantan Utara. Kepada Pak Dr. Yusuf SK, kami persilakan. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa program utama kita adalah membangun infrastruktur baik di perbatasan maupun di pedalaman yang memang infrastruktur yang masih sangat miskin. Kita bisa lihat sendiri kenyataan itu. Dan hanya dengan membangun infrastruktur, jalan, jembatan, air bersih, listrik, dan telekomunikasi, serta pendidikan dan kesehatan. Itu adalah akan mengatasi persoalan-persoalan yang tadi disampaikan bahwa ketertinggalan itu akan bisa diatasi secepat mungkin. Tidak ada pilihan lain selain infrastruktur. Dan di sisi lain kita juga harus memahami betul karakteristik wilayah kita ini. Jadi kerjasama dengan pemangku-pemangku adat, kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, kerjasama dengan cendekiawan Universitas Borneo dan lain sebagainya. Semua harus dijalin dan memang kita akan didampingi oleh tim ahli yang kuat untuk bisa mengatasi semua persoalan-persoalan di perbatasan itu sendiri. Dan sekali lagi, insya Allah ini bukan sebuah mimpi, tapi mimpi yang bisa diwujudkan dengan melalui pemimpin-pemimpin yang handal. Saya kira itu jawaban yang sangat sederhana, simple, tapi penuh makna. Sekali lagi, infrastruktur dasar yang saya sebutkan tadi adalah sama-sama kita yakini itulah jawabannya. Bisa saya tambah masih ada waktu Bapak 1 menit 2. Baik. 1 detik. Nah kemudian ada persoalan-persoalan lain. Karakteristik ini harus berkaitan dengan banyak pihak. Kalau hanya pemerintah provinsi dan 5 kabupaten kota di Kaltara, nanti mungkin plus Sebatik, nanti mungkin perlakuan khusus di Krayan. Itu saja tidak cukup. Kita harus menggerakkan semua potensi yang ada, semua stakeholder yang bisa kita mainkan untuk sama-sama bersama mengatasi persoalan Kaltara ini ke depan. Saya kira itu tambahan saya, Pak Baik, Moderator. terima kasih, kita berikan aplaus kepada Bapak pasangan calon 1. Selanjutnya kita langsung ke kandidat nomor urut 2, Bapak Dr. Rianto Lambri. Dengan pertanyaan yang sama, kalau Bapak terpilih menjadi Gubernur Kaltara, strategi apa yang Bapak akan lakukan dengan menggunakan nawacita yang ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran? 3 menit dari sekarang, silakan. Membangun Indonesia dari pinggiran bukan hanya membangun desa,
Wilayah pinggiran Indonesia yang terpenting adalah wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan terdiri juga dari desa-desa yang tertinggal. Seluruh kabupaten perbatasan kita masih masuk kategori kabupaten tertinggal, yaitu Nunukan dan Malinau. Karena itu memerlukan perhatian khusus bagi kita semua. Wilayah perbatasan kita memiliki panjang yang termasuk terpanjang di Indonesia, 1038 km. Ini merupakan pekerjaan berat, meskipun ini menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi gubernur selaku wakil pemerintah di daerah itu wajib untuk melakukan koordinasi dalam rangka melakukan akselerasi pembangunan di wilayah pinggiran seperti itu. Dan itu sudah kita lakukan, tinggal nanti IRAU melanjutkan dan meningkatkannya. Konsep tentang pemekaran wilayah perbatasan menjadi daerah otonomi baru adalah konsep IRAU. Sayalah yang menyerahkan data dan terpenting untuk pemekaran kota Sebatik. Sayalah yang menyampaikan kepada Bapak Jokowi ketika berkunjung di sini untuk mengusulkan pemekaran Kerayan menjadi kabupaten baru, mengusulkan Apokayan menjadi kabupaten baru, dan mendukung menyetujui terbentuknya Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan. Yang kedua, kita akan melakukan pembinaan dan peningkatan kualitas pemerintahan desa kita. Kepala-kepala desa akan kita didik untuk menjadi kepala-kepala desa yang memiliki pengetahuan yang tangguh untuk mengelola desanya. Kita akan lakukan pembangunan masyarakat desa secara terintegrasi. Kita bangun infrastruktur di pedesaan, baik itu pendidikan, kesehatan, maupun transportasi. Kita tahu bahwa daerah pinggiran ini masih jauh tertinggal. Oleh sebab itu, bagi Kalimantan Utara tidak ada pilihan, salah satu prioritas utama, dan itu sudah disetujui di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional yang telah saya usulkan ketika jadi pejabat gubernur. Yang nomor satu adalah pembangunan wilayah perbatasan. Dan kita menyambut gembira dengan terbitnya Undang-Undang Desa untuk perkuatan masyarakat desa dan lembaga-lembaga desa. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memperkuat desa dan kelurahan kita agar masyarakat di pedesaan kita menjadi tangguh dan memiliki daya saing. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus yang meriah untuk kedua calon gubernur Kaltara yang sudah memberikan jawaban. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua akan dijawab pasangan calon 1, 2, dan juga. Seperti yang kita ketahui, di seluruh negara dunia ada 5 tujuan negara. Yang pertama internal security, yang kedua external security, yang ketiga freedom, yang keempat justice, dan yang kelima welfare state. Welfare state di sini adalah negara kesejahteraan. Artinya sejauh mana kehadiran negara dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Itu sesuai dengan nawacita yang pertama. Oleh karena itu pertanyaannya, kalau Bapak nanti menjadi gubernur Kalimantan Utara, strategi dan pendekatan ekonomi politik pembangunan apa yang akan Bapak lakukan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kaltara? Silakan. Paslon 3 menit dari sekarang. Yang pertama, kita akan memberdayakan kaum perempuan. Karena kaum perempuan itu adalah bagian yang paling penting di dalam rumah tangga. Dia akan bisa membantu untuk kegiatan peningkatan ekonomi rumah tangga. Kita akan lakukan pendidikan kewirausahaan. Juga tidak kalah pentingnya kita akan melakukan upaya untuk pembinaan usaha kecil menengah dan koperasi. Kita akan lakukan juga upaya-upaya untuk perkuatan modal bagi pemuda-pemuda kita, peningkatan pendidikan kewirausahaan bagi generasi muda kita. Yang berikutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah sasaran kelompok lain, yaitu nelayan dan petani. Kita akan membangun pertanian yang tangguh.
kita akan jadikan Kalimantan Utara menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Kita punya daerah-daerah yang subur, kita punya semua tumbuh-tumbuhan yang baik di sini, dan bisa kita kembangkan menjadi komoditas-komoditas yang memiliki daya saing. Yang berikutnya kita perlu membangun pendidikan yang lebih kuat, agar dengan pendidikan yang lebih kuat itu membuat sumber daya manusia kita menjadi lebih cerdas dan berakhlak mulia. Tidak saja pendidikan umum, tetapi tidak kalah pentingnya adalah pendidikan agama, agar generasi muda kita bermoral, agar generasi muda kita berintegritas, agar generasi muda makin bersih dan jujur di dalam semua tindakan tanggung jawabnya. Yang berikutnya yang perlu kita lakukan adalah kita akan terus mengupayakan pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari upaya perkuatan ekonomi kita. Kalau itu bisa kita lakukan, maka pada gilirannya kita juga akan mampu membangun daya saing ekonomi wilayah kita. Yang tidak kalah pentingnya juga adalah membangun kesehatan. Karena manusia yang tangguh tidak hanya pendidikan, kesehatan, dan bagaimana kita meningkatkan pendapatannya. Jadi kita mulai bangun dari keluarga yang baik, keluarga yang tangguh, kemudian kita bangun masyarakat yang santun, masyarakat yang beradab, masyarakat yang mengerti tentang harga menghargai, masyarakat yang mengerti tentang toleransi, masyarakat yang mengerti tentang penghormatan kepada orang yang patut-patut dihormati. Bukan masyarakat yang menghilangkan kepribadian bangsa ini, masyarakat yang makin tidak beradab, masyarakat yang kehilangan moralitasnya, dan itu akan menyebabkan kita terpinggirkan di dalam pergaulan internasional. Oleh karena itu, dalam rangka itu, maka kita akan memfokuskan program kita kepada hal-hal yang tidak saja menyangkut sumber daya manusia, tetapi juga adalah bagaimana infrastruktur ekonomi kita benahi dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kita ini. Terima kasih. Kita berikan aplaus. Baik, kita menuju ke kandidat nomor 1 untuk pertanyaan yang sama. Kalau Bapak terpilih menjadi Gubernur Kaltara, strategi dan pendekatan ekonomi politik pembangunan yang apa yang akan Bapak lakukan untuk mensejahterakan masyarakat Kaltara? Silakan 3 menit mulai dari sekarang. Memang kalau kita lihat realita di lapangan adalah kemiskinan infrastruktur yang sangat dahsyat hampir di seluruh daerah yang kami lihat. Ekonomi tidak mungkin dibangun dari sana mulainya. Pembangunan apa saja, kesejahteraan, the welfare dan sebagainya harus dimulai dari infrastruktur. Tidak ada pilihan lain. Dan infrastruktur ini tidak mudah. Sekali lagi, ribuan kilometer itu yang menunggu kita di sana untuk membangunnya. Makanya memang ini juga banyak PR-PR lain. Misalnya, kita harus menyisir dana-dana perbatasan yang tersebar di seluruh negara ini. Ada di kementerian ini, ada di kementerian itu, ada di mana-mana. Ini disisir dan diadakan pendekatan kepada pemerintah pusat untuk mengembalikan ini kepada Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah satu pusat, salah satu provinsi baru yang memang harus diperhatikan. Dan sekali lagi menurut saya tidak ada, menurut kami ya dari pasangan Yusuf Martin, sekali lagi kuncinya ada beberapa. 1, infrastruktur. 2, kebersamaan. Yang ketiga, kesungguhan dari niat yang tulus dari para pemimpinnya. Dan pemimpinnya harus memberikan contoh yang jelas, bukan hanya memberikan arahan-arahan, tapi memberikan suri tauladan untuk melaksanakan itu semuanya. Jadi sekali lagi memang kita tentu bisa berbeda pendapat, tetapi tujuannya bagaimana negeri yang baldatun tayyibatun warabun ghafur yang dikatakan welfare state itu harus bisa terwujud dengan waktu yang sangat relatif singkat. Dan ini sekali lagi memerlukan waktu dan kesungguhan dan kerjasama seluruh stakeholder harus terkait. Dan tidak ada kunci lain selain infrastruktur dasar. Baik di perbatasan, baik di pedalaman, jangankan di situ, di dalam kota pun masih ada infrastruktur yang masih rusak. Jadi memang pekerjaan besar ini.
Tapi sekali lagi, kalau kami terpilih, insya Allah banyak pengalaman mengajar kami untuk berbicara itu. Bukan teori lagi, ini teori mungkin jauh dari api ini. Harus betul-betul pengalaman yang berbicara. Saya kira itu barangkali Bapak Moderator ya. Terima kasih. Sudah Pak? Ya. Baik, kita berikan aplaus untuk Bapak Dr. Yusuf SK. Tidak terasa kita sudah menyelesaikan 3 segmen. Selanjutnya kita menuju kepada segmen keempat, di mana antara kedua calon gubernur Kaltara ini akan saling bertanya dan dijawab. Akan ada 4 pertanyaan masing-masing dari pasangan calon, di mana pertanyaan itu diberikan hanya 1 menit dan dijawab 2 menit. Dan sebaliknya nanti saling menurut seperti itu. Baik, pertanyaan pertama kami persilakan kepada Bapak Dr. Rianto Lambri selaku kandidat gubernur nomor 2 memberikan pertanyaan kepada Bapak Yusuf SK, dijawab, dan setelah itu kembali Bapak Yusuf SK menanya lagi sampai 4 kali. Baik, kepada Bapak Dr. Rianto Lambri kami persilakan waktu 1 menit dari sekarang. Bapak Yusuf SK yang saya hormati, masalah utama yang kita hadapi saat ini adalah salah satunya persoalan listrik. Ketika Bapak menjadi wali kota selama 10 tahun, Bapak telah melakukan upaya terobosan yang bagus sebenarnya, yaitu menswastakan listrik kota Tarakan. Pertanyaan saya adalah, apakah jika Bapak terpilih jadi gubernur Kalimantan Utara, akan mengambil kebijakan yang sama, atau bagaimana cara mengatasi listrik di daerah kita? Terima kasih. Silakan lanjut Bapak, waktu Bapak 2 menit. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Irianto Lambri. Saya tidak pernah menswastakan listrik di kota Tarakan. Tidak pernah. Dan ini saya pertanggungjawabkan. Saya pertanggungjawabkan. Yang ada nanti kita duduk berdua di luar forum ini. Jadi sekali lagi, ada sebuah prestasi besar yang dilakukan oleh pemerintah kota Tarakan, yaitu melahirkan Perda nomor 03 tahun 2001. Apa dampaknya Pak Irianto Lambri? 8 tahun listrik tidak pernah padam di kota Tarakan. 1 jam pun tidak pernah padam. Kemudian setelah saya selesai, baru datang gelombang-gelombang biarpat dan lain sebagainya. Yaitu dengan lahirnya Perda nomor 1 tahun 2010 yang pada waktu itu wali kotanya adalah Bapak Haji Udin Hyangyo. Dan ini kita mendapatkan prestasi yang luar biasa dan imbalan jasa yang luar biasa dari perusahaan listrik negara. Ada 3 yang diberikan. Pertama, begitu ketuk palu dari Bapak Haji Udin Hyangyo Perda nomor 3 tahun 2001, 6 mesin berangkat dari Jakarta langsung ke Tarakan 6 kali 1,5 mega. Ada masalah di situ karena harga minyak yang naik. Mohon maaf, moderator. Saya Mohon izin Pak, Ya. silakan biarkan Pak Ya. Yusuf dulu memberikan jawaban. Ya. Jadi digantikan dengan 2 mesin gas Warsila seharga 100 miliar. Geger seluruh PLN di Indonesia. Kenapa Tarakan diberikan? Waktu Bapak 10 menit. Oh ya, terima kasih. Sudah, masih ada? Ya. Masih ada? Sudah selesai Pak. Baik, kita masuk ke pertanyaan pasangan atau calon gubernur nomor 2 kepada calon gubernur nomor 1. Tapi sebelum saya memberikan kesempatan, saya mohon mari kita mendengarkan dan menyimak secara saksama. Sekali lagi, mari kita mendengarkan dan menyimak secara saksama apa yang disampaikan dan apa yang dijawab supaya debat publik ini penuh kualitas. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada pasangan
calon nomor urut 1 Bapak Dr. Yusuf SK untuk menyampaikan pertanyaan kepada pasangan nomor urut 2. Waktu 1 menit mulai dari sekarang. Bapak Dr. Irianto Lamri yang saya cintai, saya hormati. Pertanyaan saya, Bapak sudah menjadi gubernur 2 tahun di Provinsi Kalimantan Utara. Apakah yang Bapak bisa berikan kepada masyarakat Kalimantan Utara yang dapat dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Utara dan dapat dilihat oleh masyarakat Kalimantan Utara? Apa kira-kira yang Bapak sudah berikan? Karena Bapak bukan akan, tapi sudah pernah menjadi gubernur selama 2 tahun. Silakan Pak. Silakan Bapak dilanjutkan. Baik. 2 menit. Saya ditugaskan jadi penjabat gubernur selama 2 tahun. Jabatan gubernur, penjabat gubernur atau penjabat kepala daerah itu sebenarnya paling lama 1 tahun. Tapi alhamdulillah saya diberi kesempatan 2 tahun. Yang pertama, tugas penjabat gubernur, penjabat kepala daerah di daerah otonomi baru adalah menyiapkan pemerintahan. Saya waktu datang sendirian di sini. Hanya dengan modal sebuah keputusan presiden dan berita acara pelantikan saya oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan Kalimantan Utara belum punya uang 1 sen pun. Jadi kalau ditanyakan apa yang sudah saya lakukan, yang pertama ada 10 aspirasi masyarakat Kalimantan Utara yang telah disetujui oleh pemerintah pusat melalui Bapak Presiden yang masuk ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Jadi siapapun nanti yang terpilih jadi gubernur, dia tinggal bekerja enak. Ya, sudah ada pondasi yang kuat. Yang kedua, telah terbentuk pemerintahan di provinsi. Sudah dibentuk, ada pegawai-pegawainya. Dimulai dari tidak punya pegawai, tidak punya kantor, dan tidak punya biaya. Tapi sekarang silahkan dinilai, masyarakat Kalimantan Utara bisa menilainya, kalau saya yang mengatakannya nanti terlalu subjektif. Ya. Yang ketiga, kita sudah memulai pembangunan infrastruktur. Lihatlah jalan dari Tanjung Selor ke Sekatak. Lihatlah perbaikan jalan di kota Tanjung Selor. Dan kita telah mulai membangun, menyusun studi kelayakan beberapa proyek-proyek besar yang itu berjangka panjang. Kita telah bekerja sama dengan ITB menyelesaikan studi kelayakan pembangunan jembatan bulan. Kita telah bekerja sama dengan Bappenas menyusun mempersiapkan kota mandiri baru Tanjung Selor dan menjadi 10 kota percontohan di Indonesia yang akan dibangun oleh pemerintah Republik Indonesia. Kita juga telah memperoleh Waktu predikat Bapak PTP. selesai. Ya, terima kasih. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan calon gubernur nomor 1 kepada calon gubernur nomor 2. 1 menit mulai dari sekarang. Ya, Pak Irianto yang saya hormati, sekali lagi dalam proses mempersiapkan aparatur pemerintah dan lain sebagainya, siogianya ini tidak dilakukan secara besar-besaran, tetapi secara pola minimal barangkali yang harus dilakukan agar kita bisa melakukan penghematan-penghematan. Nah begitu juga misalnya Bapak sebagai gubernur pada waktu itu, siogianya barangkali, saya minta maaf terpaksa saya bicara apa adanya ini. Misalnya tidak membeli barang-barang mewah, mobil-mobil mewah, kapal-kapal mewah, yang barangkali pada saat kita masih embrio, pakailah kepentingan-kepentingan reguler yang bisa kita pakai dengan biaya murah. Saya pernah cek, kalau misalnya itu perjalanan dari Tanjung Selor ke Tarakan pulang pergi dengan kapal Kaltara 1, itu hampir 20 juta biayanya. Ini yang saya dapat peroleh dari operator-operator yang ada di kapal-kapal itu. Saya pikir ini bukan pekerjaan. Pertanyaannya Pak? Ya, pertanyaannya kebijaksanaannya apa? Kebijaksanaan apa yang Bapak ambil sehingga melaksanakan itu? Baik, penetapan APBD provinsi itu ada aturan mainnya. Ada aturan mainnya.
Lalu setelah dilaksanakan juga ada aturan mainnya. Mohon nanti Bapak kalau jadi gubernur akan mempelajari itu lebih komprehensif. Yang pertama, APBD di daerah otonomi baru sebelum ada DPRD itu memang menurut undang-undang disusun oleh pejabat gubernur dan perangkat daerah yang telah dibentuknya. Dan kemudian dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri, dikoreksi, dievaluasi. Kalau ada sesuatu yang keliru maka Menteri Dalam Negeri akan menempatkannya kepada jalur yang benar. Artinya selama ini APBD yang kita susun tidak pernah dapat teguran, baik lisan maupun tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Bahkan saya menurut evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan daerah Provinsi Induk kita Kalimantan Timur, sebagai pejabat gubernur, alhamdulillah saya mendapat nilai terbaik. Dan mendapat pujian dari Menteri Dalam Negeri pada saat itu. Saya sebenarnya hanya ingin 1 tahun menjabat jadi pejabat gubernur. Tetapi oleh Menteri Dalam Negeri dan Presiden saya disuruh lanjutkan. Tapi karena ini tugas negara maka saya lanjutkan. Nah yang berikutnya adalah apa yang kita beli semuanya diaudit oleh BPK. Dan ternyata membuktikan audit BPK untuk Provinsi Kalimantan Utara memperoleh WTP. Terima kasih. Baik. Baik, waktu sudah terselesaikan dengan baik. Kita menyelesaikan segmen keempat dengan baik. Mari kita berikan aplaus bersama untuk kedua kandidat. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dan kandidat Gubernur Kaltara, saya mohon dengan hormat izinkan saya diberikan waktu yang baik supaya ini berjalan dengan baik. Kandidat Gubernur yang saya hormati, para hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita masuk ke segmen kelima. Segmen kelima ini adalah pertanyaan dari moderator kepada kedua pasang kandidat. Pertanyaan ini saya tujukan kepada pasangan nomor 1 dulu menjawab dan diikuti dengan pertanyaan sama oleh kandidat nomor 2. Kalimantan Utara merupakan provinsi yang memiliki sumber daya energi yang begitu banyak, berlimpah, termasuk sumber daya alam lainnya. Sumber daya alam suatu daerah itu dapat digunakan dengan bijaksana sebagai perwujudan dari konsep pembangunan yang berkelanjutan atau yang disebut dengan prinsip-prinsip sustainable development. Dalam hal tersebut akan terwujud dengan tidak terlepasnya faktor sumber daya manusia sebagai pengelola. Pertanyaannya adalah, apakah langkah konkret yang akan Bapak lakukan dalam mengembangkan sumber daya manusia Kaltara yang berkarakter dalam menjaga sumber daya alam yang terbatas? Silakan. 3 menit dari sekarang. Terima kasih. Jadi memang yang harus dilakukan pertama, sebuah konsep dari taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, dan seterusnya, ini harus tergambar jelas sebuah proses jangka panjang. Kemudian yang kedua, bagi tenaga-tenaga kerja yang ada atau yang potensial untuk bisa bekerja memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, harus mendapatkan pelatihan-pelatihan atau diklat-diklat tertentu tentang skill mereka untuk bisa melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Yang ketiga, memang ini sekali lagi tergantung juga pada siapa yang memerintah Provinsi Kalimantan Utara itu. Kalau misalnya hanya bisa memberikan contoh-contoh tapi tidak bisa dicontoh, saya kira juga sulit. Jadi sekali lagi ini memang pekerjaan besar dan kebijakan-kebijakan juga harus diambil berpihak kepada pemberian penciptaan lapangan pekerjaan. Perusahaan-perusahaan
yang terkait yang memberikan lapangan pekerjaan juga dilakukan pembinaan-pembinaan agar mereka memahami dan betul-betul juga ada semacam kompensasi yang mereka harus berikan untuk bisa memberikan ruang-ruang yang cukup dan tenaga-tenaga ahli yang bisa memberikan tenaga-tenaga skill dan lain sebagainya. Saya kira ini memang idealnya memang mudah, tetapi pelaksanaannya tidak mudah. Sekali lagi memerlukan pengalaman-pengalaman di lapangan yang gitu ya. Saya kira begitu. Ya, makasih. Baik, kita berikan aplaus sekali lagi. Dan dengan pertanyaan yang sama kami persilakan Bapak Dr. Irianto Lambri untuk memberikan tanggapannya. Silakan. 3 menit dari sekarang. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita memperkuat lembaga-lembaga yang ikut berpartisipasi, baik formal maupun informal, dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam kita. Di dalam kebijakan saya, kalau seandainya nanti rakyat Kalimantan Utara memberikan amanah kepada kami bersama Pak Udin Hyangyo, maka kita akan melakukan upaya-upaya melanjutkan konservasi terhadap sumber daya alam kita yang memang itu harus kita lestarikan. Kita akan bangun dan kita akan lestarikan terus Taman Hutan Nasional Kayan Mentarang. Kita akan dukung dan lanjutkan Kabupaten Malinau sebagai kabupaten konservasi. Kita akan sangat selektif memberikan izin-izin pertambangan. Kita akan mengutamakan kajian-kajian analisis dampak lingkungan yang mendalam dan terperinci serta komprehensif. Kita akan makin berhati-hati di dalam mengelola lingkungan agar kita tidak terjebak kepada kerusakan lingkungan di masa yang akan datang. Bagi Irau, sumber daya alam dan lingkungan hidup bukan merupakan warisan, tetapi adalah menjadi hak bagi generasi yang akan datang. Karena itu wajib bagi kita untuk membuat regulasi-regulasi di tingkat provinsi maupun kabupaten kota agar kita berfokus kepada upaya melestarikan sumber daya alam kita dan sekaligus mencerdaskan masyarakat kita untuk ikut memelihara, menjaga, dan melestarikan sumber daya alam tersebut. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kedua. Pertanyaan kedua, saya tunjukkan kepada Cagup nomor 2 dan juga nanti akan dijawab oleh Cagup nomor 1. Sumber daya alam yang ada di Provinsi Kalimantan Utara sangatlah berlimpah. Sebut saja dari sektor pertambangan seperti batu bara, emas, bahkan uranium, di mana-mana tersebar. Bahkan perusahaan-perusahaan kelapa sawit. Hutan yang luas, hutan konservasi yang ada di hutan Kayan Mentarang kita memiliki luas 1,3 juta hektar. Membuat provinsi ini menjadi sasaran para pengembang investasi yang bekerja di sektor tersebut. Kalau Bapak menjadi gubernur, strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk manajemen sumber daya alam ketika terpilih menjadi seorang gubernur nantinya? Silakan 3 menit dari sekarang. Sumber daya alam hendaknya juga kita pahami adalah upaya kita untuk mensejahterakan masyarakat. Selama ini negara kita termasuk Kalimantan Utara memperoleh pendapatan dari pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu strategi yang harus kita terapkan adalah strategi yang berkelanjutan, sustainable development, agar kita bisa mewariskan sumber daya alam itu kepada generasi kita yang akan datang, dan kita tidak mewariskan sumber daya alam yang rusak dan hancur. Untuk itu yang perlu kita lakukan pertama adalah kita akan mengembangkan strategi kebijakan investasi yang terintegrasi. Terintegrasi dalam arti kita akan mengintegrasikannya tidak saja di dalam persoalan perizinan satu atap, tetapi bagaimana kita mengkaji setiap izin investasi itu dari semua aspek kehidupan, khususnya dari aspek lingkungan hidup. Yang kedua, kita harus sangat selektif melihat dan mengetahui dengan persis siapa calon investor yang akan masuk kemari untuk mengelola sumber daya alam itu. Supaya kita mengetahui dengan demikian, maka kita akan bisa melihat apakah mereka memiliki kesungguhan di dalam ikut berperan serta untuk mensejahterakan masyarakat
dan sekaligus melestarikan sumber daya alam kita. Yang ketiga, kita harus mengajak masyarakat, karena kerusakan itu bukan hanya sekedar kebijakan pemerintah, tetapi perlu dibangun kesadaran bersama dengan masyarakat. Kita perlu mendorong partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan sumber daya alam, supaya mereka juga dapat menikmatinya sebagai bagian dari bentuk kue kesejahteraan pembangunan kita. Yang berikutnya yang perlu kita lakukan, kita harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian, baik perguruan tinggi di dalam negeri maupun lembaga-lembaga penelitian yang mempunyai kompetensi internasional. Ini penting. Oleh sebab itu, salah satu program yang kami ajukan adalah kita ingin menjadikan Kalimantan Utara salah satunya menjadi pusat kajian internasional di bidang kelautan perikanan, juga di bidang kehutanan tropis. Nah, untuk itu maka kita harus juga membangun perguruan tinggi kita yang ada di sini dengan studi-studi yang khusus yang ikut berperan untuk melestarikan sumber daya alam itu sekaligus sebagai sumber kesejahteraan masyarakat kita. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk pasangan nomor 2. Selanjutnya dengan pertanyaan yang sama, kami persilakan pasangan nomor 1 memberikan jawaban 3 menit dari sekarang. Terima kasih. Sumber daya alam yang berlimpah itu adalah given by God. Pemberian Tuhan buat kita semuanya untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini. Satu. Kedua, kalau hanya sumber daya alam yang berlimpah tidak dikelola dengan baik, sungguh-sungguh dengan arif dan bijaksana, dan di situ ada kewenangan regulator, maksudnya gubernur dan wakil gubernur dan jajarannya, bupati, wali kota dan jajarannya, semuanya bersinergi harusnya untuk betul-betul selektif dan betul-betul membuat regulasi-regulasi yang baik itu dari pusat maupun ada kebijakan lokal di daerah, agar bisa betul-betul bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Dan ini memang sekali lagi gampang diucapkan, tetapi sekali lagi tidak mudah untuk bisa melaksanakannya dengan baik. Tetapi bagi aparatur negara yang sudah mendapatkan legitimasi dari NKRI ini, wajib hukumnya melaksanakan pengawasan itu secara cermat. Pengawasan tidak bisa tidak berjenjang, semuanya ikut mengawasi. Jadi seluruh stakeholder misalnya di daerah-daerah tengah-tengah hutan, itu juga ketua-ketua adat, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, supervisi yang betul-betul teratur dan jitu, baru bisa memanage sumber daya alam berlimpah ini untuk kesejahteraan masyarakatnya. Insya Allah. Dan sekali lagi, supervisi yang baik, pengawasan yang baik, dan kewajiban, biasanya pengalaman saya, kalau misalnya pengusaha-pengusaha itu mendapatkan insentif-insentif yang baik, kemudian dia tidak diganggu, artinya diberikan keleluasaan bekerja dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan regulasi, biasanya hampir tidak ada penyimpangan. Ini biasanya sekali lagi kalau kita tidak bersih, maka di bawahnya pun akan mengalir air yang kotor begitu. Ya. Mudah-mudahan kalau kami terpilih, pengalaman-pengalaman seperti ini akan berbicara dan kita betul-betul sudah tidak memikirkan apa-apa lagi kecuali mengabdikan seluruh hidup kami untuk kepentingan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara ini. Baik, terima berikan aplaus untuk kedua kandidat Gubernur Kalimantan Utara. Segmen kelima sudah kita selesaikan dengan baik. Selanjutnya kita akan menuju ke segmen yang keenam. Di mana segmen keenam ini akan ada 2 pertanyaan dari kandidat gubernur kepada kandidat yang satu dan sebaliknya. Baik, untuk pertanyaan pertama, kami persilakan pertanyaan dari calon gubernur nomor 1 kepada calon gubernur nomor 2
1 menit pertanyaan dan dijawab 2 menit. Silakan pertanyaan Bapak Dr. Yusuf SK. Bapak Dr. Irianto yang saya hormati, saya ingin mendapatkan semacam penjelasan dari Bapak tentang HUT Provinsi Kalimantan Utara. Jadi yang jelas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 itu lahirnya Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 25 Oktober 2012. Kemudian yang kedua, pada saat Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, presiden belum ada, pemerintahan belum ada, tetapi dipakai sebagai rujukan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Mohon penjelasan Bapak, barangkali ada kebijakan lain. Terima kasih. Silakan Pak Dr. Yanto 3 menit dari sekarang. Baik, tentu harus dibedakan antara proklamasi pernyataan kemerdekaan sebuah bangsa dengan hari lahirnya sebuah daerah otonomi baru. Itu berbeda. Yang pertama, Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonomi Baru itu bukan merupakan kelahiran, karena belum diundangkan. Undang-undang itu setelah sah, harap dipahami sistem ketatanegaraan kita. Undang-undang itu setelah disahkan oleh DPR RI baru bisa jadi undang-undang setelah ditandatangani Presiden. Undang-Undang Nomor 20, Undang-Undang Nomor 20 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara itu betul disahkan oleh DPR pada tanggal 25 Oktober 2012. Kemudian ditandatangani Presiden pada tanggal 19 November 2012. Tetapi di dalam undang-undang itu juga disebutkan bahwa paling lama 9 bulan setelah ditandatangani Presiden, maka harus diresmikan. Nah, peresmian itulah yang menandai lahirnya sebuah daerah otonomi baru. Karena apa? Karena apa? Peresmian itu ditandai dengan penandatangan prasasti. Dan itu berlaku untuk seluruh daerah otonomi baru yang ada di Indonesia. Sebagai contoh Kota Tarakan. Kota Tarakan itu diundangkan pada tanggal September tahun 1997. Ya. Nomor 15 tahun 1997. Kemudian diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 15 Desember 1997. Itulah yang diperingati Kota Tarakan sebagai hari lahirnya. Begitu juga Provinsi Kalimantan Timur. Undang-undangnya sebelum 9 Januari. Tetapi hari lahir Kalimantan Timur setelah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dengan ditandatangani dengan prasasti, dan prasasti peresmian Kalimantan Utara itu jelas ditempel di kantor Gubernur Kalimantan Utara. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, penetapan hari lahir itu nanti ditetapkan dengan Pergub dulu karena DPRD belum ada. Sekarang kita tetapkan dengan Perda karena DPRD sudah terbentuk. Kalau nanti Pergub itu keliru, tentu saya ditegur oleh Menteri Dalam Negeri pada saat itu. Tentu ditegur oleh Presiden. Sampai hari ini Presiden tidak pernah menegur saya. Tidak pernah juga Menteri Dalam Negeri menegur dengan terbitnya Pergub itu. Dan sekarang itu diajukan, kita boleh berargumentasi nanti, karena kita semuanya mengacu kepada undang-undang. Kita menyelenggarakan pemerintahan ini bukan maunya kita sendiri. Penyelenggara pemerintahan harus taat kepada peraturan perundang-undangan, bukan karena interpretasi pribadi atau kelompok, tetapi adalah undang-undang yang berlaku di negara kita. Yang berikutnya mohon maaf, mari kita tidak perlu memperdebatkan ini. Karena apa? Karena apa? Ini kita kembalikan saja kepada mekanisme peraturan yang berlaku di negara kita. Baik, waktu Bapak sudah selesai. Terima kasih. Baik, para hadirin, kita berikan aplaus yang meriah untuk 2 kandidat ini. Mohon tenang, mohon tenang, mohon tenang. Sebelum pertanyaan dari kandidat nomor 2 ditujukan kepada kandidat nomor 1, saya persilakan refresh dulu Pak sambil kita minum air putih. Silakan. Baik, kita mulai lanjutkan. Selanjutnya adalah pertanyaan kandidat gubernur nomor 2
kepada kandidat gubernur nomor 1, waktunya 1 menit dan dijawab dengan waktu 3 menit. Silakan. Baik. Mulai dari sekarang. Salah satu masalah yang sering dihadapi masyarakat Kalimantan Utara adalah mahalnya sembako. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana strategi Bapak Yusuf SK yang saya hormati kalau terpilih jadi gubernur mengatasi ini, karena ini menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat Kalimantan Utara. Terima kasih. Silakan Pak, 3 menit dari sekarang. Ya, terima kasih. Bagi saya dan Pak Martin kalau terpilih, yang paling kita prioritaskan adalah sembako yang murah, mudah didapat untuk masyarakat Provinsi Kalimantan Utara. Apakah itu dari Surabaya, dari Makassar, atau dari Tawau, atau dari negeri-negeri jiran yang lainnya. Kalau memang itu lebih murah, kita akan lakukan terobosan regional to regional approach. Dan saya ada pengalaman selama 35 tahun saya bertugas, dari sebagai birokrat sampai pensiun, saya belum pernah melihat bahwa ada kegiatan-kegiatan silaturahim antar kedua belah pihak, Sabah dan Kalimantan Timur. Sehingga bagaimana bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini yang seharusnya kesejahteraan rakyat yang diutamakan. Sampai hari ini karena itu tidak bisa diselesaikan, maka illegal statusnya berlangsung terus. Kalau kami terpilih, kita akan atur bersama Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, legalkan. Kita legalkan perdagangan tarakan Sabah, Kalimantan Utara, Malaysia ini. Dan itu sudah, itu sudah lebih 100 tahun perdagangan itu. Kenapa harus dihentikan kalau memang efisien, efektif? Insya Allah itu akan kami lakukan. Ada waktu lagi? Masih Pak. Ya, jadi kita punya Bimega, kita punya kesepakatan Sosek Malindo, tapi kita tidak pernah memanfaatkannya dengan baik. Mereka memanfaatkan dengan baik, kita begitu habis acara pulang lupa semuanya. Ini nanti kita tidak boleh lupa lagi untuk pemerintahan kalau kami terpilih, pemerintahan yang dipimpin oleh Yusuf Martin, ini akan kita lakukan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat, tidak ada pilihan lain. Jalan apapun kita tempuh dan itu harus legal. Tidak bisa lagi kucing-kucingan. Makasih. Baik, kita berikan aplaus untuk kedua kandidat. Para hadirin dan kandidat Gubernur Kaltara yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita sayangi. Tidak terasa segmen pertama sampai segmen keempat sudah terselesaikan dengan baik. Dan saya melihat para pendukung, baik Paslon 1 dan Paslon 2 adalah masyarakat Kaltara yang cinta damai. Oleh karena itu di akhir pertemuan ini tentu perlu adanya closing statement. Closing statement adalah pernyataan penutup dari hasil-hasil debat publik ini. Tentunya tidak hanya kita memberikan janji-janji kepada masyarakat. Tetapi yang terpenting malam ini adalah dua kandidat gubernur ini berjanji kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, mari kita dengarkan bersama closing statement calon gubernur nomor 1 Bapak Dr. Yusuf SK, waktu Bapak 2 menit. Silakan. Closing statement kami, pertama, mengupayakan mewujudkan semaksimal mungkin kesejahteraan rakyat yang berkeadilan di seluruh pelosok wilayah Kaltara ini, disertai ketentraman yang berkeadilan, disertai ketentraman, kemudian keamanan yang harus diberikan kepada semua masyarakat Kaltara, karena itu merupakan salah satu hak dasar yang harus mereka penuhi. Saya kira itu closing statement saya, Pak. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus kepada Bapak Dr. Yusuf SK.
Selanjutnya kepada Bapak Dr. Rianto Lambri sebagai pasangan nomor urut 2, kami persilakan 2 menit. Saya dan Pak Haji Udin Hianggyo bisa berdiri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur itu karena dukungan sebagian besar masyarakat Kalimantan Utara. Yang antara lain digambarkan dengan usungan dari gabungan 7 parpol pengusung. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya dengan Pak Haji Udin Hianggyo menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh relawan, kepada seluruh tim pemenangan, kepada seluruh pimpinan parpol, kepada seluruh tokoh masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat Kalimantan Utara. Kami juga pada kesempatan yang baik ini memohon doa restu dan dukungan yang setulus-tulusnya, dengan sejujur-jujurnya, dengan cara-cara yang elegan, dengan cara mencoblos nomor 2 pada tanggal 9 Desember 2016. Mari kita lakukan pilkada ini dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang jujur, dengan cara-cara yang bermartabat, agar kita seperti yang dikatakan oleh Ketua KPU tadi, bisa menyelenggarakan pilkada pertama Kalimantan Utara ini adalah pilkada yang berintegritas. Mari kita kedepankan kepribadian bangsa kita yang santun, yang beradab, agar kita juga nanti melahirkan gubernur yang baik, gubernur yang didambakan oleh masyarakat Kalimantan Utara. Terakhir, mohon maaf yang tulus apabila dalam penyampaian saya selaku calon gubernur ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari terus kita jaga kedamaian Kalimantan Utara. Mari terus kita jaga persaudaraan dan toleransi bagi kita semua. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus. Kita berikan aplaus untuk kedua kandidat masing-masing. Saya mohon. Halo Bapak, waktu kita punya acara masih ada Bapak. Tolong, saya mohon. Baik, kandidat Gubernur Kaltara dan para hadirin yang berbahagia, sampailah di saat penutup. Sebagai moderator saya mohon maaf seandainya dalam pelaksanaan saya membawa acara terdapat kekurangan, kehilapan, saya mohon maaf. Dan satu himbauan moral kita, mari sebagai masyarakat Kaltara, kita gunakan hak pilih kita untuk menentukan Kaltara ke depan, Kaltara yang berubah, maju, sejahtera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Baik hadirin yang berbahagia, akhirnya sampai disinilah kebersamaan kita dalam debat calon gubernur Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015. Saya Dana Riswari beserta Sukra Putri bertugas berterima kasih kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa di debat yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.